semuanya, selamat datang kembali di channel Energi Positif. Kali ini saya akan berbicara mengenai jodoh ya, ataupun pasangan hidup kita yang sudah menikah tentunya. Ini untuk yang sudah menikah. Dulu saya pikir apa sih yang dimaksud dengan jodoh gitu kan ya. Kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa ini jodoh kita? Kenapa seseorang itu tertarik dengan si A, kenapa tidak dengan si B? Padahal misalnya ada katakanlah dia satu lingkungan dengan orang tersebut gitu ya, selalu bersama-sama. Tapi kenapa si A ini tidak tertarik dengan B, atau si gadis ini tidak menikah dengan B gitu ya? Ya orang yang di dalam lingkungannya. Apa sih gitu ya? Yang membuat kita itu nyantolnya dengan si A bukan dengan B. Mungkin sebagian besar dari kita akan mengatakan bahwa itu adalah takdir. Tapi terus terang saya bukan tipikal orang yang yang menerima begitu saja bahwa ini takdir tok gitu ya. Kawan-kawan, jodoh itu sebenarnya adalah sesuatu yang memang kita tarik sendiri dalam kehidupan kita. Dan kalau kamu perhatikan jodoh kamu itu, pasangan kamu itu sesungguhnya mencerminkan dirimu. Ya, perhatikanlah, entah itu sifatnya atau entah itu sisi yang memang kamu sukai. Tidak semua, kadang-kadang kita nilai gini ya, kalau misalnya kadang-kadang orang menilai bahwa pasangan itu kebalikan dari karakter pasangannya. Tapi ada juga pasangan suami istri itu yang sifatnya sama gitu ya, yang sejajar. Berarti prinsip kebalikan tadi nggak betul ya. Kemudian saya banyak membaca, saya banyak telusuri, kemudian saya amati pasangan-pasangan yang sekitar saya yang saya kenal gitu ya. Tanpa mereka ketahui tentunya bahwa dia sedang diamat-amati, tapi saya tidak kepoin kehidupan dia. Saya hanya memperhatikan karakter masing-masing pasangan itu. Tapi ini benar loh, kalau kamu perhatikan benar, sebenarnya pasangan hidup kamu itu, suami kamu atau istri kamu itu sesungguhnya adalah orang yang karakternya yang memang satu mirip dengan karakter kamu, atau yang kedua kalau tidak mirip, ada sesuatu dalam dirinya yang memang sengaja atau tidak kamu sengaja itu kamu tarik atau kamu impikan atau kamu pikirkan sampai dia benar-benar menjadi jodoh kamu. Masa mungkin ada yang bilang, saya kan selalu memimpikan seorang istri yang cantik, yang mungkin seperti model, tapi kok dapetnya kayak gini. Atau mungkin bagi yang perempuan, saya selalu mengimpikan seorang suami yang kaya raya dan sebagainya itu, tapi kok dapetnya begini. Yang saya bicarakan ini adalah hukum tarik-menarik. Sesungguhnya kita menarik segala sesuatu di dalam hidup ini melalui pikiran kita dan perasaan kita pun termasuk jodoh. Ketika kita mengangan-angankan jodoh kita yang begini gitu ya, tapi kita tidak mendapatkannya, mungkin kita merasa heran gitu ya. Kamu lupa bahwa mungkin fokus kamu sebenarnya bukan di situ gitu ya. Ada orang yang berjodoh karena mereka mirip karakternya, visi misi hidupnya mirip gitu ya, hobinya mirip, kemudian mereka klik gitu ya, istilahnya itu ada chemistry, pacaran kemudian menikah. Ada juga yang memang menyukai istilahnya bahwa si pasangannya ini mempunyai sifat yang khas, misalnya dia orang yang protektif dan si perempuannya adalah orang yang suka dilindungi, tipikal orang yang ingin selalu istilahnya tuh diiringi oleh suaminya, ada yang menjaga, ada juga yang ingin diperlakukan sebagai raja, ada yang ingin diperlakukan sebagai ratu. Itu adalah hal-hal yang tanpa kamu sadari kamu tarik. Ada juga suami yang laki-laki gitu, maksudnya yang begitu suka dengan perempuan yang cantik, yang model, meskipun sifatnya tidak seperti model maksudnya, meskipun sifatnya tidak cocok dengan dia, tapi dia mendambakan seorang pasangan yang penampilannya seperti itu. Dapatlah dia yang seperti itu. Meskipun mungkin di dalam perjalanan kehidupan perkawinannya tidak selalu selaras ya, tidak selalu sejalan visi misi mereka, tapi itulah jodohnya. Dan jangan mengeluh, kenapa? Karena kamulah yang berpikir seperti itu. Jodoh itu datang karena pikiranmu, karena perasaanmu sendiri gitu ya. Ada lagi yang menarik jodoh dalam kehidupannya itu dengan cara yang seperti orang itu, karakter orang itu tidak ada karakter dasar yang tidak bisa berubah gitu ya, dimana dia selalu memproyeksikan dirinya atau pikirannya untuk mendapatkan pasangan yang di ring itu gitu ya. Saya mau pasangan saya itu yang sudah mapan, saya mau pasangan saya itu yang ketika berumah tangga dia sudah punya bisnis. Saya ingin keluar dari kesulitan perekonomian ini. Misalnya dia dari keluarga yang perekonomian
ke bawah gitu ya. Dan kalau saya menikah, saya mau hidup saya mapan. Jadi itu terus menjadi fokus dia tanpa dia sadari. Dan dari beberapa kasus yang saya lihat, mereka benar-benar menikah dengan orang yang seperti itu. Tapi dengan memang tidak harus pengusaha itu kan tidak harus yang miliarder ataupun jutawan seperti itu. Tapi ya mereka menarik ke dalam hidupnya jodohnya orang-orang yang memang sudah cukup mapan. Nah, sekarang tinggal kamu pikir sendiri, kalau misalnya masih single, jodoh seperti apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran kamu? Ya, kalau kamu ingin hidup kamu lebih baik, ya sebenarnya ini nggak bisa dibuat-buat karena ini berasal dari feeling, nggak cukup cuma dipikirkan, feeling, perasaan ya itu yang lebih kuat menarik segala sesuatunya. Ya. Pada akhirnya memang ini kita sebut sebagai takdir, ya kita sebut sesuatu itu sebagai takdir karena kita lihat endingnya, karena kita tidak mampu memahami prosesnya itu. Begitu pula sebaliknya, saat ini bagi kamu yang sudah berpasangan, kamu bisa nilai sendiri pasangan kamu itu seperti apa. Jangan mengeluh karena kamu sendiri yang memilih gitu ya, karena kamu sendiri yang sadar atau tidak sadar menarik ke dalam kehidupan kamu seorang istri yang cerewet atau seorang suami yang rewel. Bukan kerewelannya mungkin yang kamu tarik, bukan kecerewetannya yang kamu tarik. Mungkin pada saat itu kamu memfokuskan pada kelebihannya yang lain ya, pada kesabarannya, pada kekuatannya gitu ya, mungkin pada materinya gitu ya. Jadi kalau kamu memfokuskan pada yang itu kamu dapatkan, maka hadiah-hadiah kecil yang lain itu ikut gitu ya. Makanya kalau kamu menikah itu memutuskan untuk menikah, kamu harus benar-benar siap menerima kelebihan dan kekurangan. Bukannya kamu hanya mengharapkan kelebihan, kemudian kekurangannya kamu mejem gitu ya, dan terkaget-kaget ketika sudah menikah. Ada juga saya lihat pasangan yang kualitasnya sama, kualitas kehidupannya sama, kualitas moralnya sama, kualitas etikanya sama, kualitas spiritualnya sama. Benar. Dan parahnya lagi, ketika kita berumah tangga, kita hidup bersama pasangan kita itu ya, misalnya puluhan tahun, belasan tahun, tentunya kita akan saling menyamakan, istilah saya itu ya, menyamakan frekuensi. Menyamakan frekuensi itu artinya lama-kelamaan kita atau dia akan saling mempengaruhi, baik itu kebiasaan, pola pikir. Nah ya, kalau yang terpengaruh itu ya, atau menjadi lebih baik gitu ya, menjadi pribadi yang lebih baik, sama-sama beribadah, sama-sama mempunyai visi hidup sejalan untuk mencapai visi hidup, misalnya untuk mendapatkan kesejahteraan, misalnya kayak kalau saya kerucutkan lagi, misalnya punya rumah, mungkin ingin menyekolahkan anak, mungkin ingin mendidik anak menjadi anak yang mandiri, misalnya secara keuangan, kemudian mempunyai profesi yang baik gitu kan ya, bagaimana caranya membesarkan anak dengan standar yang sama-sama disepakati, itu oke. Tapi kalau suami istri itu tidak sejalan, beda prinsip, itulah yang tantangannya. Inilah yang membuat orang kadang-kadang ribut nggak kesudahan karena perbedaan visi. Menurut saya visi-visi itu, frekuensi tadi itu harus selalu disamakan. Selalu mungkin suami istri itu tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sama, tidak punya latar belakang ekonomi yang sama, tidak punya hobi yang sama. Tapi kalau kamu sanggup menariknya ke dalam hidup kamu, kamu pasti sanggup menyamakan visi itu, gitu kan ya. Tentunya orang kalau bisa jangan turun gitu ya, kalau bisa kualitas hidupnya naik. Jadi kalau misalnya yang suaminya agak melenceng, ya istrinya yang mengimbangi, atau sebaliknya begitu, istrinya yang boros ya suaminya yang mengimbangi ya, sebaliknya juga begitu gitu ya. Kalau ada yang aneh-aneh ya saling ingatkan gitu ya. Menurut saya bukan hanya tugas suami yang katanya membimbing istri, kadang suamilah yang perlu dibimbing istri gitu ya. Nah, demikian video kali ini. Saya harap video kali ini cukup memberikan inspirasi. Kalau kamu suka silahkan kamu like, kamu share, yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Salam damai.